Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Zafara. Baiklah, pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita menambah ketulusan hati kita pada saat kita mendidik anak-anak kita, apalagi yang masih balita, anak-anak sampai remaja, untuk menambah kesabaran kita pada saat menghadapi mereka. Baiklah, ini dia tips-tipsnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Baiklah, kenapa kita harus menambah rasa ketulusan kita? Karena rasa tulus yang lebih itu akan meredam rasa amarah kita pada saat kita menghadapi anak kita yang sedang membutuhkan perhatian yang lebih atau berbuat ulah untuk menarik perhatian kita. Jadi tidak perlu kita marah-marah berlebihan sampai memukul, menjewer, apalagi memaki dengan kata-kata yang buruk. Itu tidak perlu. Jadi untuk mengatasi itu saya punya tipsnya dengan menambah ketulusan kita. Baiklah, yang pertama yaitu pola pikir kita begini. Anak itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi berpikirlah bahwa kita dititipi anak itu berarti kita mampu. Dia ada anugerah bagi kita. Apalagi bagi bunda yang hamil 9 bulan, bagaimana rasanya melahirkan. Masa ibaratnya dia ingin menarik perhatian kita dengan mungkin kata-kata kenakalannya gitu, kita langsung mukul atau mencaci dengan kata-kata yang buruk. Seperti itu, kita harus pikir bahwa dia adalah anugerah untuk kita, kebahagiaan kita. Banyak di luar sana yang menginginkan seorang anak tapi belum dikaruniai bagaimana mereka inginnya. Seperti itu, kita yang sudah diberi kenapa harus kita sia-siakan? Padahal kita mendidik anak itu tidak perlu dengan marah, dengan kekerasan. Insya Allah anak itu akan nurut kepada kita. Yang kedua adalah kita berpikir seperti ini. Kalau kadang ibu-ibu atau bunda-bunda di luar sana capek ngurusin anak, aduh aku capek. Kadang anak masih bayi, baru lahir rewel kalau malam. Anak saya itu anak yang pertama itu dia rewel sampai 3 bulan. Tiap malam itu nangis terus selama 3 bulan. Jadi saya malam gak bisa tidur, siang bekerja. Tapi itu saya lakukan dengan ikhlas. Saya tidak merasa capek, saya juga tidak mengeluh. Kenapa? Karena saya berpikir yang pertama itu memang anak-anak adalah anugerah yang saya tunggu-tunggu. Yang kedua adalah itu tadi, berpikir kita adalah hanya sebentar. Dia rewel tuh hanya sebentar, tidak terasa tiba-tiba dia udah besar. Kita suapin kadang dia udah malu, udah SD. Kita cium udah gak mau, malu sama temen. Dimandiin sudah gak mau, udah bisa mandi sendiri. Kita pikirnya gitu, mandiin, rewel, dia narik-narik baju kita, pengen digendong. Itu hanya sebentar, hanya 5 tahun. Kan balita itu hanya 5 tahun. Setelah itu mereka udah lepas dari kita, udah asik dengan dunianya, udah bermain dengan temannya, udah gak mau lagi kita gendong, kita suapin, sudah gak mau lagi bunda-bunda. Jadi waktu kita hanya sebentar. Setelah itu dia sekolah. Untuk anak-anak SD gitu, nanti udah tiba-tiba gak terasa dia udah jauh dari kita. Sekolah jauh, kuliah, apalagi dia udah menikah, udah sama suami atau istrinya, udah jauh dari kita. Jadi waktu kita hanya sebentar gitu. Terus untuk apa kita harus marah-marah, harus sampai memukul, sampai memaki? Itu kan waktu hanya sebentar, jadi sangat sia-sia gitu kita melakukan hal itu. Lalu yang ketiga adalah, menurut saya anak itu ada amal jariah yang nyata, atau katakanlah anak itu adalah tabungan kita di akhirat. Jadi ya kita harus merawat tabungan kita tuh dengan baik-baik, dengan tulus, dengan kasih sayang.
Kita boleh marah, tetapi tidak seperti itu, tidak dengan membentak, memaki, apalagi memukul. Anak itu kita tegaskan aja, ditegas. Kita harus tegas gitu. Tidak perlu marah. Seandainya pembatasan HP, Android gitu kepada anak kita. Tidak perlu marah-marah. Kamu ini, kamu itu HP terus, kamu itu gitu, nggak boleh. Cuma kita tegaskan gini aja. Nak, kamu boleh main HP dari 1 jam aja ya hari ini, dari sama ini, cuma gitu. Itu selama berapa hari? Selama 3 hari segitu gitu. Besok libur boleh deh main HP sampai apa, bunda batasin jam berapa gitu nanti. Tapi kalau setiap haknya dia libur, ya jangan diganggu dia main HP, biar sesuai haknya. Jadi dia percaya sama kita, oh iya nanti kalau pas libur boleh kok lihat HP gitu. Jadi pas nggak libur dia bisa nahan gitu, nahan nggak lihat HP seperti itu. Terus yang keempat adalah anak itu adalah bukti dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu mampu dititipi sesuatu. Apalagi seorang anak adalah berharga. Jadi anak itu bukti memang kalau memang Allah tuh percaya kepada kita bahwa kita tuh mampu untuk dititipi seorang anak gitu. Jadi nggak perlu kita marah-marah mendidiknya dengan cara kasar, itu nggak perlu ya bunda-bunda atau orang tua di luar sana, tidak perlu seperti itu. Yang kelima adalah bila marah, seandainya bunda atau ayah marah pada anak, coba sebentar saja waktu bunda sama ayah marah itu lihat di mata mereka, lihat betapa mereka tuh takut gitu dibentak sama bunda atau ayah. Mereka itu takut sekali, mereka mau berlindung kepada siapa gitu. Ayah sama bundanya bagi dia seperti orang asing gitu, membentak dia, padahal dia hanya ingin mencari perhatian kita. Kadang kita sibuk kerja, kita sibuk dengan urusan kita orang dewasa gitu. Mereka hanya ingin diperhatikan kita. Kenapa kita harus membentak dan memukul seperti itu? Coba dilihat betapa mereka takutnya gitu. Jadi itulah tadi tips-tips bagaimana kita menambah ketulusan kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga tips-tips saya tadi bermanfaat bagi kita semua sebagai orang tua. Saya juga masih banyak belajar. Begitulah video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.